kinerja adalah sebuah hasil. Okay. Hasil itu selalu dimulai dari sebuah perencanaan. Manajemen kinerja itu terdiri dari dua kata ya. Kinerjanya tadi sudah dijelaskan. Nah, ini manajemen pengelolaannya. Ini sebagai seorang pemimpin nantinya mereka harus bisa mengelola para pejabat eselon 4 ya, atau pengawas ya sekarang namanya itu. Nah, seperti apa seorang pemimpin itu nantinya Pak? Atau misalnya tadi saya nyebut HPH yang di hulu, itu selalu ada manual book-nya. Manual book adalah gambar besar dari sebuah rencana dan hasil yang akan diperoleh di divisi yang bersangkutan. Itu terus turun dengan SOP di masing-masing bagiannya, dan masing-masing divisi akan berjalan seperti itu. Nanti di atasnya yang dinamakan organisasi interchange itu jadi divisi HPH, divisi industri, itu mereka duduk bareng. Benar nggak ini yang dikerjakan teman-teman HPH dengan yang diharapkan oleh industri? Nanti begitu ini dikategorikan, dimatchingkan, clear, benar nggak outputnya seperti yang dimimpikan kita bersama? Kalau ribet, pasti ribetnya, tapi ya this is happy, ya. Makanya hampir di semua industri selalu ada QC-nya. Oke. Mohon izin, saya belum jadi seorang ahli birokrasi. Apakah ada QC di masing-masing tempat Bapak atau Ibu seperti ini? Itu tadi yang untuk menjaga apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan seperti yang diharapkan. Ya, belum perencanaan yang dikategorikan baik atau tidak. Ini sudah merencanakan berjalan baik tidak. Itu saja. Oke ya. Kawan-kawan mohon dicatat. Tadi saya sudah banyak nyatet ini ya. Dimulai dari harus ada acuan. Ya, kalau kita mungkin di sini peraturan lah ya. Kemudian sampai tadi Pak Ato nyebut SOP, standarnya seperti apa ya. Sampai ke penanganan mutunya terakhir ya. Ke QC-nya. Wah, ini orientasi pada sebuah pelayanan, Pak. Itu pertama. Nah, yang kedua, terkait dengan manajemen kinerja. Ini kan sebuah upaya untuk meningkatkan bagaimana agar hasil-hasil dalam sebuah organisasi dapat tercapai dengan yang diharapkan melalui kinerja dari masing-masing karyawan yang ada di bawah kita, gitu. Manajemen kinerja itu adalah sebuah ilmu dan seni bagaimana kita mengelola kinerja kita, hasil yang ingin dicapai terhadap kinerja semua personil atau staf yang kita bawa ke dalam suatu tujuan yang ingin dicapai. Mungkin demikian Pak Fitri, Pak Abu, terima kasih. Pak Saidi, terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami cintain, ya. Ini hanya sebuah kasus kecil dalam diri saya. Satu ketika saya ditelepon, kebetulan industri kami ada di Samarinda seberang. Ya. Ditelepon, kebetulan di situ juga ada 2 kampus yang lalu berjudul akademi ya, setingkat akademi. Sekarang kampus itu sudah berkembang. Saya ditelepon oleh salah satu direkturnya di Poli Agro pada saat lalu, dan direktur itu sudah meninggal, mudah-mudahan dimudahkan jalannya. 98, saya ingat saya berbagi share bahwa kalau kami, ya tentu yang bisa saya sampaikan, kami di swasta seperti ini. Salah satunya kemarin saya coba baca-baca di SKP tadi, sasaran kinerja pegawai. Wow, tahun 98 yang namanya kami sudah berbagi tentang individual performance plan. Rapot masing-masing pekerja sampai ke yang paling bawah. Maaf, di tempat kami istilahnya IPP, Individual Performance Plan. Jadi setiap pekerja, setiap pegawai itu punya rapot. Ya, rapotnya cuma 1-2 lembar, yang poin to poinnya ada semua di dalam SOP, sehingga kita tidak bisa memilih poin lain, dan di bawah itu kita pasang slot untuk pengembangan diri sekitar 15-25%. Artinya di luar persoalan job desk, dia boleh mengisi hal lain yang bukan pekerjaan harian. And counseling.
ya akhirnya yang namanya Bapak dan Ibu sebagai pimpinan ya harus terus mengadakan coaching and counseling. Walaupun sebetulnya itu ada periodisasinya, tapi tidak harus periodisasi seperti itu. Ya, jika ada sebuah persoalan teknikal bisa langsung di-coach agar tidak mengulangi kekeliruan. Kekeliruan selama tidak direncanakan, kalau katanya beliau-beliau, no problem. Tapi kalau kekeliruan sudah direncanakan, itu kena sanksi. Izin Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita yakini bahwa semua ke depan adalah menggunakan model manajemen universal. Bahwa di dalam birokrasi ada payung-payung hukum yang mungkin belum terterakan, seperti beberapa waktu sebelum keluarnya SKP kemarin, di depan sudah ada reformasi birokrasi, itu semua tujuannya. Bagaimana integritas clear, bagaimana akuntabilitas clear. Jadi memandangnya manajemen secara umum ya Pak ya? Manajemen berlaku secara umum, tidak ada yang memisahkan Bapak di sana, saya di sini. Malah saya melihatnya, Bapak dan Ibu kita itu based on-nya adalah pelayanan. Jadi maaf, tidak bisa dipisahkan. Kalau kami di birokrat, semata-mata pelayanan. Ya, di swasta pun juga pelayanan number one. Pekerja adalah aset. Aset. Pekerja adalah aset. Mungkin tidak semuanya bisa menggunakan pekerja adalah aset, ya. Sehingga setiap kali ada sesuatu, mari. Di situ ada proses yang namanya CNC, kalau di pertambangan itu judulnya clean and clear. Kalau di human resource itu judulnya coaching and counseling. Sehingga nanti di situ akan kelihatan simpul-simpul mana yang harus diperkuat. Status diperkuat adalah saling melengkapi. Tidak mengatakan diperkuat bahwa si A lemah, si B lemah, tidak. Jadi everything is aset. Siapapun kita, aset.